Halo. Hmm. Oke, Mas Alvin, Nah, yang tadi malam sempat cerita nih ya. iya. Alhamdulillah di sini bisa share ke yang lain juga gitu tentang Iya, ada pengalamannya Mas dikasih Alvin. kesempatan lagi. Hmm. Alhamdulillah. Gimana gimana Sebelumnya Mas Alvin? aku perkenalkan diri lagi ya. Siapa tahu Ya. ada yang belum tahu di sini, soalnya baru semua. Jadi nama saya itu Alvin. Mhm, Background keluarga saya itu aku anak ketiga dari 4 saudara. mhm, Aku cowok sendiri, 2 kakak cewek sama 1 adik cewek. mhm, Nah, di cerita ini itu ada 2 cerita yang paling pokok yang mau aku ceritain. mhm. Supaya bisa lebih jelas, jadi aku ceritain yang lebih parah dulu, yaitu waktu pertama kali dialamin. Tapi ini pengalamannya dari orang tuaku, yaitu orang tuaku dari mama itu sendiri pengalamannya. Nah, jadi dulu itu papaku itu seorang pengusaha mebel yang bisa dibilang itu yang terbesar lah di Surabaya. Mhm. Suatu ketika ada kejadian kayak invoice-nya toko itu nunggak atau gimana, manajemen keuangan berantakan. Jadi ada satu toko mebel yang bayarnya itu pakai unit rumah di satu perumahan di daerah Menganti. Cuman untuk spesifik nama perumahannya kemungkinan orang Menganti pasti ngerti lah. Di situ kita dikasih itu 2 unit rumah. Satu rumah itu yang udah direnov, siap ditinggalin, dan satu rumah itu rumah kosong yang udah hancur lah, udah nggak ada bentuk rumahnya. Terus kita pindah ke sana, sekeluarga, kita isi barang semuanya. Setelah pindah di sana, kita ngerasa aman-aman aja. Pas pertama pindah sana itu masih aman, masih kayak sebagaimana keluarga itu berjalan lah. Rukun. Nah, di satu rumah itu ditinggalin, habis itu rumah yang satunya lagi itu dijadikan gudang. Gudang untuk kerjanya pegawai untuk bikin mebel dan lain-lain. Di situ bisnis mebel masih jalan, itu masih jalan. Setelah itu kita persingkat waktunya di suatu malam. Jadi mamaku ini untuk salat tahajud itu nggak pernah telat. Jadi salat tahajud itu rutin banget. Salat tahajud dengan kondisi papaku itu tidur. Papaku tidur, mamaku salat tahajud suatu hari. Di situ tiba-tiba didatangin 3 makhluk tuyul. 3 tuyul dengan wujudnya itu lebih spesifik. Jadi wujudnya tuyul itu bibirnya itu nggak miring gini tapi ke atas gini. Habis itu hidungnya kebalik sama matanya itu sipit. Terus ininya runcing. Itu spesifiknya yang dilihat sama mamaku. Kayak goblin. Di situ dong. ada 3 makhluk. Kenapa? Kayak goblin dong. Bisa Iya. dibilang gitu, bisa dibilang. Warna Eh, hijau, Mas. Kalau untuk warnanya nggak kelihatan, cuman ya kayak anak kecil gitu, kayak anak kecil pada umumnya badannya, kayak gitu. Terus 3 tuyul itu posisinya adalah satunya itu mainan kayak mobil-mobilan di atas sajadah, satunya di atas lemari, satunya itu di atas badannya papaku. Dan di situ ada juga satu ular yang gede banget, bahkan gedenya itu kayak satu paha orang dewasa gitu. Ularnya saking gedenya kayak gitu. Terus habis itu nggak lama terjadilah suatu dialog di situ. Si nggak tahu si tuyulnya atau si ularnya ngomong ke mamaku gini, kalau kamu mau kaya pelihara aku, digituin, pelihara aku. Di situ mamaku masih bingung. Terus si tuyulnya atau siapa ini ngomong, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta anak nomor satumu, digituin. Dia mamaku ngomong gitu, minta anak nomor satu. Sehabis itu mamaku di situ nyeletuk lah ngomong, lebih baik aku kelaparan daripada harus ngasih anakku yang pertama ini, digituin. Setelah itu setelah kejadian itu udah hilang nggak ada ketemu lagi. Cuman di setiap mamaku salat tahajud besok-besoknya di situ sering ngedengar, bahkan sempat ngelihat juga ada kereta kencana itu keliling perumahan setiap malam bahkan, dan itu suaranya jelas banget. Habis itu lama-lama kemudian papaku ini ngirim mebelnya, udah mulai udah mulai penjualan lah, Nah, setiap habis pengiriman mebel ini kan kita dikasihnya uangnya cash kan, dikasih uang cash dalam amplop, dan di situ itu jelas banget dimasukin ke kantong. Cuman setiap balik ke rumah, setiap sampai depan rumah itu ada anjing gede banget yang ukurannya itu sekitar 80 sentian tinggi badannya, sekitar gede banget. Itu setiap papaku habis terima uang, di situ anjing itu lewat terus setiap terima uang. Nah, setiap anjing itu lewat, uang itu hilang seketika, nggak tahu kemana. Dan itu kejadiannya itu sering banget. Dan suatu waktu pernah juga itu masih sore menjelang maghrib
Kan itu aku masih kelas 2 kelas 3 SD, jadi masih aktif-aktifnya main lah di situ sama teman-teman. Papaku habis pulang, habis terima uang, tiba-tiba ada anjing itu lagi lewat. Nah, di situ aku sama teman-teman kayak refleks pengen ngejar lah, pengen tahu gitu loh. Di situ kita kejarin anjingnya. Jadi posisi perumahannya itu ini perumahan. Di sini ada hutan jati banyak banget dan di sisi sininya itu kayak ada banyak pohon gede lah. Nah, si anjing ini tuh lari di kebun belakang yang ada satu pohon gede banget. Cuman di samping-sampingnya itu kayak gundul, jadi nggak ada yang bisa menutupi lah kalau misalkan anjingnya itu lari kemana. Nah, anjing itu lari ke belakang pohon, yang notabene adalah ketika kita udah kepung kanan kiri, di situ nggak bisa kemana-mana anjingnya. Cuman kita pelan-pelan datengin, di situ anjingnya hilang. Bener-bener di situ itu kita bingung, hilangnya kemana kita nggak tahu. Habis itu karena kita masih kecil nggak tahu apa-apa, jadi kita pulang. Habis itu di situ udah mulai turun-turun banget lah, udah mulai nggak punya apa-apa. Semua barang yang ada di rumah dijual karena uang terus hilang. Terus pernah juga kan di rumah satunya itu kan jadi gudang. Sehabis itu suatu malam sehabis Isya itu aku diajakin papaku untuk ngambil palu di gudang itu, ambil palu. Jadi kan sebelahan, jadi kita agak muter untuk ke belakang halaman itu. Kita ke belakang halaman. Nah, di belakang halaman itu ada hutan bambu yang gede-gede banget. Hutan bambunya itu udah rindang banget lah. Di situ tiba-tiba papaku itu megang tanganku tuh kayak keras banget gitu, kayak nggak gandeng biasa, udah keras banget lah gandengnya. Di situ aku sebagai anak kecil kayak refleks, kayak bingung ada apa gitu. Cuman tatapan matanya papaku itu kayak ada ke satu titik lah. Di situ aku mencoba untuk lihat, di situ aku ngejelas banget lihat kuntilanak merah itu gede banget, kuntilanak merah dan bercahaya di situ. Di situ aku cuma bisa diem, papaku bisa ngambil palunya, habis itu pulang, dan di situ lumayan ditenangin lah untuk dibilangnya nggak tahu apa-apa lah gitu. Nah, kenapa di sini bisa aku bilang perumahan pesugihan? Karena sekitar 70 bahkan 80% warga di sana adalah memelihara tuyul, bisa dibilang gitu. Kenapa bisa aku bilang gitu? Karena aku pernah juga mendapati di satu rumah, jadi tetangga depan rumah itu kan punya 2 rumah jadi satu. Nah, suatu waktu aku main ke sana, di situ aku ngelihat keanehan dalam hal beribadah. Jadi beribadahnya itu sebagaimana orang Islam yang melakukan kayak sholat gitu. Cuman bedanya adalah di sini sajadahnya itu nggak cuma sajadah, tapi ada kain kafan di bawahnya sajadah itu. Terus cara sholatnya dia itu beda. Kalau kita sebagai orang Islam kan itu sholatnya kayak berdiri ruku gitu kan. Cuman dia nggak, yang dilakuin sholatnya adalah dengan bersila. Cuman gerakannya ya kayak gerakan sholat gitu. Jadi seperti itu yang ketemuin pertama, dan aku pernah ceritain ke mama, cuman mama juga nyampein udah lupain aja, itu bukan apa-apa juga. Mungkin aku masih kecil jadi nggak terlalu paham lah soal begitu. Terus pernah juga tetangga yang depan rumah di samping sini pernah juga tertarik buat ngambil aku. Entah itu ngambil aku sebagai tumbalnya atau gimana aku nggak tahu, cuman kayak tertarik lah untuk jadikan aku sebagai seserahan gitu. Terus setelah kejadian itu juga ada juga kita pernah nemuin, jadi perumahan itu kayak ada pertigaan. Di simpang 3 itu ada rumah kosong 2 lantai. Di situ ada pocong, dan itu tiap malam pasti nampakin pocongnya itu duduk selalu ngeliatin anak-anak main. Jadi di pertigaan itu banyak anak kecil yang main lah. Makanya di situ ada ada pocong juga yang duduk di sana. Pernah juga ada satu anak yang kelahi sama mamanya, entah soal apa kelahi. Jadi dia itu kabur dari rumah. Jadi di perumahan ini tuh ada banyak rumah yang kosong juga. Di situ dia kabur. Jadi ini yang bikin aneh adalah posisinya dia yang hilang. Dia dari siang sampai maghrib itu nggak ditemuin. Bahkan sampai jam 9 malam itu nggak bisa ditemuin sama sekali. Kita udah cari di semua rumah yang kosong, nggak dapat sama sekali. Nah, di situ anehnya adalah kita udah susurin semuanya, udah nggak ada. Ternyata ketemunya itu di bagian belakang perumahan yang dekat pohon gede banget itu, yang ada anjingnya itu yang hilang. Di situ dengan posisi dia itu pikirannya udah kosong banget dan cuma bisa diem. Ketika kita panggil pun dia nggak sadar, itu harus ditarik dulu. Habis ditarik baru dia kayak langsung linglung gitu. Itu setelah kejadian banyak kayak gitu, udah banyak, bahkan bisa dibilang banyak lah kejadian hal yang mistis gitu. Setelah itu suatu malam kita dapat di satu titik di mana di situ kita nggak punya uang sama sekali. Di situ uang keluarga cuma sisa 10.000. Di situ papa bingung, kita kumpul di ruang tamu, tanya enaknya gimana, maunya gimana. Jadi dengan uang 10.000 itu kita mutusin untuk pergi dari perumahan itu.
dengan ninggalin semua harta yang ada lah. Jadi kita cuma bawa baju satu tas dan ninggalin semuanya. Dan kondisinya di sana adalah mamaku lagi hamil adik yang terakhir. Hamil muda masih di situ. Nah, di situ kita naik bus dan secukupnya uang itulah. Secukupnya uang itu baru setelah itu kita nggak ada kejadian apapun. Terus untuk di perumahan pesugihan ini udah cukup sampai situ ceritanya. Habis itu kita lanjut di cerita yang kedua itu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan soal cerita yang tadi itu mengenai yang kurang jelas, aku bisa sampaikan lah. Oke, Sebelum lanjut ke cerita sebelumnya, selanjutnya. Itu daerah mana, Mas? Di daerah Gresik, di tepatnya di Menganti. Menganti. Iya. Nah, terus Kalau mau explore di sana kayaknya bisa sih. boleh sih, Mas. Terus itu mau pindahnya kemana? Pindahnya kita balik ke Surabaya lagi. Sebelumnya saya di Surabaya, karena dikasih rumah sebagai ganti rugi di Gresik, kita pindah ke sana. Habis itu kita pindah ke Surabaya ngekos dengan uang seadanya itu. Oke. Lanjut, Mas. Nah, setelah itu aku hidup dengan normal sama keluarga, masih merintis lagi lah untuk ekonomi keluarga itu. Cuman di Surabaya itu udah ngestak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi aku lahir di Surabaya, orang tua asli Madura dua-duanya. Terus di sekarang ini aku tinggalnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, karena di Surabaya itu udah ngestak, nggak bisa ngembangin ekonomi lagi, Papa memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Ke Balikpapan, memutuskan untuk pindah ke Balikpapan. Karena di Balikpapan itu ada saudaranya lah. Cuman bukan saudara deket, saudara jauh. Saudara jauh, kita mutusin pindah ke sini dengan cuma bawa baju lah, nggak punya apapun, itu nggak bawa apapun. Pas pertama pindah sini aku lagi posisinya itu libur sekolah 1 tahun karena masalah ekonomi nggak bisa sekolah, jadi kita libur 1 tahun. Di situ papaku sampai sini kerjanya serabutan, entah itu tukang parkir, mamaku jadi tukang cuci atau pembantu, kayak serabutan lah masih di situ. Nah, singkat cerita di situ mamaku karena orang Madura ada keahlian untuk bikin sate lah. Di situ mamaku mutusin buat bikin jualan sate di situ. Jadi jualan sate ini kondisi lingkungannya adalah di pinggir jalan, di depan ruko. Jadi di sini tuh warung rombongnya mamaku. Di sampingnya sini itu ada penjual batu akik. Nah, penjual batu akik ini dia itu punya komunitas paranormal gitu. Jadi dia bisa ngelihat, bisa ngerasain atau bisa ngelakuin apapun lah gitu. Nah, terus masalahnya adalah ada salah satu orang di sebelah sini sekitar jarak 50 sampai 100 meteran lah. Di situ dia jual PP Pelek. Halo? Oke. Ngelek. Halo, Mas. Halo? Halo Aldean Tegar. Halo? Halo. Alpin? Halo. Pelek banget. Pelek? Waduh. Aduh. Halo. Ngelek. Halo. Tapi kalau ada yang ngeh tadi perhatiin sebelah kiri di bendera itu. Di mana, Mas? Iya. Kalau ada yang ngeh itu kan korden ya ceritanya. Jadi tadi malam itu ceritanya itu korden. Korden itu ada jendelanya dan ada bendera. Dia nunjukin bendera di situ, bendera warna hitam. Nah, kalau seumpama korden itu kena angin, otomatis kan bendera ini harusnya yang Gerak hitam gitu. ini geraknya kan bersamaan ya sama kordennya gitu kan, kedorong dari luar. Nah, ini enggak nih. Bendera ini geraknya langsung serat. Tapi kordennya nggak gerak. Itu berkali-kali seperti itu. Aduh, ini ngelek lagi orangnya, aduh. Pelek Seru orang ini. Dari ceritanya pun gua ini banget tertarik banget, merhatiin banget. komunikatif banget. PP. Internetnya aja. dong. Endingnya yang menggantung nih endingnya nih. Oke. Part Ending 2 nih kayaknya menggantung. nih. Kita pause Part lagi yang ini. Baru relock Discord dia katanya.